pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang pencambul remaja putri ditangkap di rumah kos. Pajak bumi dan bangunan digratiskan. Perbaikan jalan tambal sulam membahayakan keselamatan pengendara motor. Para pengurus partai politik dan tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden di Bandar Lampung Minggu malam menggelar nonton bareng debat calon presiden melalui televisi dan layar lebar. Sorakan dukungan pecah saat calon presiden yang didukungnya menyampaikan pernyataan. Setelah menonton debat capres ini, tim pendukung masing-masing capres meyakini atas pilihannya dan mereka memperkirakan bahwa pemilu 2024 akan berlangsung satu putaran. Tidak ada spesial. Ya pasti mereka akan milih karena statement Pak Anies Baswedan menengah ke bawah akan dibantu semua, baik PKH, Raskin, perguruan tinggi dari SD sampai perguruan tinggi gratis semua, banyaklah guru honor akan diangkat semua. Ini banyak sekali yang akan dilaksanakan oleh beliau jika terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Jelas kelihatan ya dari perdebatan cuma satu Prabowo yang realistis, program-programnya konkret dan itu untuk jangka panjang. Dibanding yang lain itu terkesannya teoritis dan normatif kalau dari perdebatan. Jadi maka kami yakin kalau mengenai elektabilitas ada 3 faktor yang menang, bakal Prabowo menang seputaran. Masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang memang terlihat daripada misi dan emosionalnya. Kita cari pemimpin yang sejuk lah, pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang dedikasi tinggi, pemimpin yang sudah punya integritas. Ya kita serahkan ke masyarakat. Mana pemimpin yang terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar ini? CT scan, PET scan. Debat calon presiden dan wakil presiden digelar KPU Pusat sebanyak 5 kali selama masa kampanye. Digelarnya debat capres dan cawapres jadi momentum bagi masyarakat menilai kandidat yang tepat memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Artsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pergantian logistik pemilu yang rusak telah didistribusikan ke KPU daerah, diantaranya di Bandar Lampung. Pergantian logistik berupa surat suara, kotak suara, dan sejumlah formulir penghitungan suara di TPS telah sampai di gudang KPU dan langsung dikemas. Ketua KPU Bandar Lampung, Dedi Triadi menyatakan progres pengemasan logistik pemilu sudah sekitar 90%. Yang belum selesai hingga H-9 pemilu adalah pengemasan logistik untuk satu daerah pemilihan atau dapil. Kita kebetulan nggak ketemu yang terbelah dua. Di provinsi, kota, dan RI. Hari ini kita sudah progresnya udah 4 dapil, sekarang masuk ke dapil 1. Jadi tinggal 1,5 dapil. Dapil 2 yang belum, dan dapil 2 yang terakhir, sama 2 kecamatan dapil 1. Surat suara pemilu yang telah dilipat lebih dari 4 juta lembar untuk kebutuhan di 2.800 tempat pemungutan suara se-Bandar Lampung. Hingga akhir pelipatan, temuan surat suara rusak terbilang minim, jumlahnya sekitar 100-an lembar. Artsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pengemasan logistik pemilu di KPU Tulang Bawang Barat terus dikebut. Hingga Senin siang, sekitar 85% pengemasan logistik pemilu yang sudah diselesaikan. Pengemasan logistik pemilu melibatkan petugas PPK dan PPS.
Pada pemilu tahun ini yang bertepatan dengan musim hujan, seluruh kotak suara yang akan didistribusikan dimasukkan ke dalam plastik. Ini supaya tidak basah dan rusak saat pengiriman hingga ke TPS. KPU Tulang Bawang Barat telah memetakan beberapa TPS di daerah rawan banjir yang diantaranya di Kecamatan Batu Putih. Namun hasil survei sementara, kecamatan tersebut masih aman dari banjir. Progresnya sudah mencapai kurang lebih 85%. Kemungkinan ya kalau memang hari ini bisa kita selesaikan, kita maksimalkan hari ini kita selesaikan. Karena memang untuk kotak pemilihan DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten sudah selesai. Ini tinggal kita untuk pengepakan untuk surat-suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Jumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 842 TPS yang tersebar di 103 desa dan kelurahan di 9 kecamatan. Jumlah pemilih tetap atau DPT di daerah ini hampir 221.000 pemilih. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Ada kabar gembira bagi warga Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan menggratiskan pajak bumi dan bangunan atau PBB pada tahun 2024. Namun PBB yang digratiskan adalah yang besarnya hanya di bawah Rp150.000. Sedangkan yang besaran PBB-nya Rp151.000 sampai Rp300.000 akan mendapatkan potongan 50%. Lalu PBB dengan besaran Rp301.000 hingga Rp500.000 mendapat diskon 30%. Kemudian untuk besaran PBB di atas Rp500.000 tetap normal. Jadi ada pergeseran ya kan, yang sebelumnya yang 100% ataupun gratis itu kalau tahun sebelumnya cuma 100.000. Nah, tapi kalau yang 2024 ini sampai di 150.000, ya kan. Terus yang 150.000, yang 150.001 sampai dengan 300.000, yang tahun ini itu 50%, kalau tahun sebelumnya itu 30%. Ada perubahan sedikit untuk persentase pemotongan terkait dengan PBB di Kota Bandar Lampung. Bapenda Bandar Lampung mengimbau masyarakat yang membutuhkan informasi lebih jelas bisa langsung ke kantor pajak atau Bapenda. Masyarakat juga diminta mengawasi pelaksanaan kebijakan baru tersebut, jangan sampai ada pungutan liar dari petugas pajak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.